Jumpa lagi dengan secangkir kopi pahit. Salam secangkir kopi. Jangan lupa kita ngopi. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang hidup kita. Kita akan membahas bagaimana kita memulai segala sesuatu itu dari hal yang kecil. Memulai segala sesuatu itu dari apa yang ada. Jadi, kenapa ini penting dan dibahas? Kadang orang bertanya, saya ingin kerja, saya ingin usaha, tetapi saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya uang, saya tidak punya keahlian, ya, saya tidak punya modal, ya, saya tidak punya pemasaran, saya tidak punya pendidikan. Ya. Hari ini kita akan bahas, ya. Jadi singkirkan saudara tidak punya pendidikan, singkirkan saudara tidak punya kemampuan apa-apa, singkirkan pikiran bahwa saudara tidak punya modal, tidak punya uang. Ya, karena kita akan membahas ini dan ini penting ya. Saya seorang pengusaha dan saya selalu mengajarkan ini kepada calon-calon pengusaha, calon-calon orang yang mau sukses, calon-calon orang yang ingin merubah hidupnya, merubah nasibnya, ingin hidup lebih baik. Jadi saya banyak mengajarkan kepada teman-teman yang sekarang mereka sukses, yang sekarang mereka punya usaha mandiri, yang awalnya mereka tidak punya apa-apa. Ya sudah, saya bilang, lihat apa yang kita punya, lihat apa yang saya punya, jualin punya saya bilang. Dan itu terjadi dan beberapa orang tuh menjadi sukses dan mereka punya usaha mandiri, mereka akhirnya menemukan jalannya sendiri dan mereka bisa membeli kendaraan sendiri dan itu luar biasa gitu kan, karena mereka akhirnya memulai segala sesuatu dari apa yang ada, bukan dari apa yang tidak ada. Nah, yang menjadi masalah kita ketika kita mau kerja, mau usaha, kita memulainya dari sesuatu yang tidak ada, dari sesuatu yang tidak kita miliki. Mau usaha, mau kerja tidak punya uang, kan itu tidak kita miliki. Bagaimana saya mau buka usaha kalau tidak punya uang? Ya, bagaimana saya mau melamar kerjaan? Saya kan butuh ongkos. Ya kan? Bagaimana saya mau bikin usaha? Saya tinggalnya di kampung, di gunung yang jauh, gitu kan. Nah, ini yang menjadi masalah-masalah yang membatasi sehingga orang itu akhirnya tidak punya usaha dan tidak bisa berusaha, apalagi bekerja, ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, banyak orang kerja atau mau buka usaha, itu jadi bingung. Karena tadi batasan-batasan yang ada di pikiran sendiri, saya ini tidak mampu, saya orang miskin, saya tidak berpendidikan. Nah, itu adalah hal-hal yang menghambat sebenarnya. Tidak bisa ya kita maju kalau kita masih berpikiran seperti itu. Nah, mulainya dari mana kan gitu ya. Akhirnya orang-orang ini, teman-teman yang berkata saya tidak punya uang, saya tidak punya pendidikan, saya tidak punya keahlian, tuh akhirnya pasrah. Ya sudah, menjalani hidup apa adanya aja gitu kan. Mulai jadi kuli bangunan gitu kan, ya kerjaan-kerjaan yang tidak membutuhkan skill, jadi tukang potong rumput segala macam, walaupun akhirnya lama-lama mereka memiliki skill, tetapi karena mereka pasrah ya sudahlah, jalani apa yang ada, sehingga untuk menjadi majunya itu sangat lamban, sangat lama. Kenapa? Karena tidak percaya kepada diri sendiri dan tidak percaya bahwa dia punya kemampuan. Nah, inilah yang akan kita bahas satu persatu malam hari ini ya. Karena orang tidak bisa melihat apa yang ada pada dianya, melihat apa yang kita miliki. Jadi, kalau saudara ingin menyimak, ingin sukses, ingin berhasil dalam pekerjaan usaha, singkirkan dulu semua permasalahan yang ada, singkirkan dulu semua yang tidak kita miliki, ya, karena kita akan membahas apa yang kita miliki. Nah, yang pertama dan penting, coba kita inventarisasi diri kita sendiri. Kita punya mata, punya hidung, mulut, telinga, ya, punya tangan, punya kaki. Ya mungkin ada saudara yang cacat segala macam. Jangan pikirkan itu. Jangan pikirkan apa yang tidak kita miliki. Kalau saudara tinggal di gunung, di mana? Ya, pengangguran, ya, punyanya apa? Waktu. Saudara mau waktunya mau ngapain aja bisa. Nah, tinggal bagaimana kita memanfaatkan waktu itu untuk kita punya pekerjaan atau usaha. Saya ingin menceritakan sedikit agak rohani, sebenarnya bukan rohani ya, tapi ini adalah cerita yang banyak diceritakan kepala rohaniawan, yaitu tentang Musa.
Musa ketika disuruh menghadapi Firaun, dia merasa tidak punya apa-apa. Dia bukan orang yang pinter, bisa ngomong, dia bukan orang yang sakti yang harus menghadapi raja. Tetapi kata Tuhan, apa yang kamu miliki? Musa cuma bilang, saya punya tongkat. Dan kita tahu ceritanya, tongkat itulah yang bisa menjadi ular. Ya. Padahal Musa bukan seorang pesulap. Ya. Musa manusia biasa. Dan tongkat itu juga yang bisa membelah laut. Kenapa? Karena dia mensyukuri apa yang ada pada dia. Jadi Allah tidak menuntut kita dengan apa yang tidak kita miliki. Tetapi Allah ingin segala sesuatu yang kita miliki itu berguna. Segala sesuatu yang ada itu kita pakai. Ya kan? Terus yang selanjutnya adalah Daud. Jadi dulu waktu Raja Israel ya, berperang melawan orang Filistin, ada musuhnya yang besar yang membuat seluruh orang Israel, tentara Israel takut, yaitu Goliat. Karena badannya besar, ya, dia bisa membunuh banyak orang, ya. Dia bisa melempar orang karena badannya sangat besar. Nah, Daud marah karena bangsa dia itu pada ketakutan, ya. Bangsa dia bingung menghadapi tentara orang Filistin yang bernama Goliat ini. Lalu Daud maju dengan apa yang dia miliki, yaitu dengan ketepel, ya, batu umban, ya, ketepel. Tapi raja tidak setuju. Lalu dia pakaikan baju jirah, dia pakaikan ketopong, helm, ya, dia bawain pedang. Tapi semuanya tidak cocok karena waktu itu Daud masih kecil dan tidak bisa memakai itu, dan itu terlalu berat. Ngangkat pedang aja Daud tidak bisa karena dia masih kecil. Tetapi apa yang dia punya? Dia hanya punya batu umban. Dia hanya punya, kalau orang kampung bilang, selepetan. Ya, jadi yang dari karet dikasih batu, terus batunya dilempar. Nah, itu yang dia pakai Daud, dan sekali dia lempar dan mengenai dahi Goliat, dan Goliat itu pun roboh. Jadi jangan berpikir apa yang tidak kita miliki untuk kita bisa maju. Berpikirlah apa yang ada sama kita. Seperti tadi, kita punya telinga, punya mata, punya hidung, punya mulut, punya kaki, dan punya. Coba kita pikirkan itu sekarang kalau kita mau maju. Coba kita pikirkan tangan kita. Tangan bisa apa? Ya, yuk kita sama-sama kita sharing. Tangan bisa menggambar, tangan bisa melukis, tangan bisa membuat patung, tangan bisa membuat periuk, tangan bisa mengecat, tangan bisa buat ngelas, tangan bisa membuat kerajinan bambu, kayu. Ya, tangan bisa bikin apa saja. Tapi mungkin saudara tidak pernah memakainya, tidak pernah menggunakannya, tidak tahu nih pekerjaan tangan apa. Tangan bisa menulis. Jadi dulu banyak anak-anak sekolah itu yang pinter ngetik itu menyediakan jasa ngetik. Ya, masih ada kayaknya. Jadi khusus ngetikin makalah, ngetikin skripsi segala macam, itu ada jasa ngetik yang cuma dia bisa pakai jari gitu kan. Ya, saya belajar ngelas, saya bisa sekarang jadi tukang las. Saya belajar bikin bangunan, saya bisa bikin gazebo dari bambu, ya. Tapi saya belajar, dan itu saya temukan setelah saya sudah tua, setelah umur saya di atas 40 tahun. Karena saya dulu tidak pernah memakai tangan saya. Tangan saya dulu saya pakai untuk melukis, menggambar, untuk menulis, bikin cerita. Tapi saya tidak tahu apakah saya bisa jadi tukang las atau saya bisa jadi tukang bangunan. Tapi sekarang saya bisa semua itu, ya kan? Karena saya percaya tangan saya bisa melakukan apa saja. Ya, dulu waktu anak saya masih kecil, ya istri saya maksa dia untuk coba kamu belajar mewarnai, ya coba kamu belajar menggambar. Dipaksa terus, coba dilatih. Akhirnya dia bisa, dan dia mengikuti perlombaan dan dia menang, dan sekarang dia jadi guru saya les gambar. Dengan usia waktu dia kelas 6 SD, dia sudah bisa menjadi guru gambar. Luar biasa kan? Karena apa? Coba dipaksa, dilatih, coba. Kamu bisa, dan akhirnya bisa. Itu satu. Tangan, kaki kita melangkah. Orang banyak yang punya kaki, ya bisa apa? Ya, pemain sepak bola terkenal tuh menggunakan kakinya, tidak menggunakan otaknya kan? Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, segala macam. Ya, dia menggunakan kakinya untuk dia bisa menjadi pesepak bola, dan dia bisa menghasilkan uang dari situ, ya kan? Ada orang yang berjalan, ada orang yang nggak bisa main bola tapi jalan kaki, ada orang bisa berlari,
bisa banyak hal yang dilakukan untuk ada orang jadi salesman, ya ke mana-mana jalan nawarin barang produk. Ya, jadi coba kita cek lagi kemampuan kaki kita. Kalau tadi tangan, kalau kaki kita, terus mata kita. Ya. Kalau dulu zaman perang itu ada yang namanya telik sandi, yang mata-mata, yang menggunakan mata dari jarak jauh, yang menggunakan mata untuk mengintip, ya, menjadi mata-mata yang menjadi sniper dan segala macam itu menggunakan mata. Terus apalagi itu lidah, ya, yang lucu. Lidah buat apa? Sekarang para YouTuber itu ngomongnya ngaco-ngaco, tetapi view-nya banyak. Apa saja diomongin, dari urusan rumah tangga, masak memasak, ya kan? Cuma ngoceh-ngoceh aja. Datang ke tempat wisata ngoceh-ngoceh, ya kan? Di jalanan ada orang kecelakaan, ngoceh-ngoceh segala macam, cuma kerja ngoceh-ngoceh aja. Terus jadi YouTuber, ya, pembuat konten, ya, yang kita tidak pikirkan sebelumnya. Saya dulu karena saya belajar ngomong dan bisa ngomong, akhirnya saya menjadi pengajar. Padahal saya bilang saya nggak pikiran saya jadi guru dan mengajar, tapi saya belajar dan saya bisa ngomong. Dan beberapa banyak teman saya, orang-orang di sekeliling saya yang ilmunya nggak seberapa, pikirannya tidak terlalu encer karena dia pinter ngomong, ya, dia bisa jadi pengajar, dia bisa ngajarin orang, dia bisa berorasi segala macam, ya kan? Nah itu karena dari mulutnya dan lidahnya. Terus apa yang telinganya? Ya, telinga buat apa? Bisa menghasilkan uang atau tidak? Para konselor, ya, para konselor, orang yang menjadi penasehat dan segala macam itu menggunakan telinganya untuk lebih banyak mendengar daripada dia berbicara. Jadi ada orang yang datang hanya untuk didengar. Jadi ya sudah, gajinya berapa per jam, ya kan? Hanya untuk menerima orang mendengar, menerima orang curhat. Nah, jadi itulah kita manfaatkan semuanya. Jadi kita harus, apa yang kita miliki, ya, kita tidak boleh memikirkan apa yang tidak kita miliki. Pikirkan apa yang kita miliki dan kita mau pakai, ya. Untuk apa sekarang? Untuk usaha, untuk pekerjaan kita, semuanya bisa. Semuanya bisa kita gunakan. Nah, sekarang kita belajar inventarisasi diri kita sendiri. Ya, dari mata, hidung, telinga, ya, semuanya kan. Ya. Hidung buat apa? Wah, ada. Saudara, untuk membedakan aroma minyak wangi itu butuh hidung dan itu perlu meracik. Bagaimana aromanya itu bagus, ya perlu diracik, ditambah formula A, B, C, segala macam. Itu bisa berguna bagi pekerjaan, ya kan? Anjing aja bisa menjadi anjing pelacak karena dia bisa mencium, mengendus, ya. Jadi hargai apa yang kita miliki. Jangan tidak dihargai, jangan dianggap ini cuma seperti ini. Ya, jangan pasrah, tapi hargai yang kita miliki. Dan ketika kita menghargai apa yang kita miliki, maka apa yang kita hargai itu akan berguna dan bermanfaat dan menghasilkan pekerjaan dan usaha bagi kita. Itu yang harus kita lakukan. Belum lagi pikiran kita, belum lagi hati kita, semuanya itu bisa berguna, ya. Apapun yang bisa kita lakukan dengan tubuh kita ini, kita bisa buat untuk dijadikan suatu pekerjaan atau suatu usaha. Yang selanjutnya adalah keinginan. Apapun yang kita miliki tanpa keinginan, maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi harus punya keinginan yang kuat untuk menggunakan mata, telinga, tangan, kaki. Itu harus punya keinginan bahwa semua ini berguna. Karena Allah tidak menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. Allah tidak menciptakan tubuh kita ini untuk sesuatu yang mubazir. Semuanya itu bermanfaat dan itu bisa dijadikan usaha bagi kita, dijadikan pekerjaan bagi kita. Ya, saya ini banyak ngomong sekarang dan dalam beberapa bulan terakhir ini saya kembali lagi banyak ngomong dan jadi YouTuber, kan. Saya tidak mencari uang di sini, ya. Ketika channel YouTube ini saya bikin, saya tujuannya untuk membantu banyak orang, untuk memberikan pencerahan bagi banyak orang, ya. Dan saya tidak memikirkan uangnya karena itu masih terlalu jauh sekali bagi saya, tetapi saya ingin bahwa dari mulut saya ini, dari apa yang saya pikirkan itu bisa menolong, membantu banyak orang. Ya, itu aja suatu pekerjaan, walaupun pekerjaannya belum menghasilkan uang, tetapi kalau yang saya lakukan itu adalah suatu kebaikan, saya yakin Allah akan mengirimkan kebaikan juga kepada saya.
segala sesuatu kan ada pahalanya, ya kan? Segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan pasti Allah akan menyertai. Yang selanjutnya itu keinginan itu coba kita pahami, ya, supaya itu keinginan itu menjadi penggerak, menjadi apa? Pemicu, triggernya ya, istilah kerennya, menjadikan usaha dan pekerjaan bagi hidup kita. Nah, kalau tidak punya keinginan, ya uang sebanyak apapun, mobil yang kita miliki, rumah yang mewah itu pun habis ya, karena tidak punya keinginan untuk mengelolanya dan mengaturnya. Nah, yang ketiga adalah manajemen, ya, kita atur. Jadi saya ingat dulu ketika saya tidak punya pekerjaan tahun 98, berhenti bekerja, apa yang saya lakukan? Di samping rumah saya ada pinggir sungai. Di sungai itu ditumbuhi pohon bambu krisik. Nah, bambu ini biasanya dibuang. Ya, kalau sudah terlalu banyak dibuang, lalu saya manfaatkan untuk membuat pulpen. Ya, saya beli isi pulpen. Ya, dulu pulpen pilot terkenal saya beli isinya 100 rupiah. Jadi 10.000 dapat 100 biji. Lalu saya masukkan ke dalam bambu, dijadikan pulpen bambu dan saya jual 1.000 rupiah dan laku. Berapa kali lipat? 10 kali lipat. Ya, itu contoh ya kan. Terus teman saya yang nganggur akhirnya bisa jadi apa? Bisa jadi tukang gara-gara nganggur gitu kan, dia belajar pertukangan, ya kan. Lalu saya pernah menjadi pembuat layang-layang karena di tempat saya banyak bambu, ya udah saya apa saja yang ada saya jual dan itu menghidupi saya. Ya, beberapa tahun saya jadi tukang jualan layang-layang. Ya kan, akhirnya saya bisa menggambar, saya lihat nyontek gimana caranya menggambar layang-layang itu dan akhirnya ya itu luar biasa, saya bisa hidup dari jualan layang-layang, pernah dapat order sampai 1.000 ya, tahun 98 dapat uang 3,5 juta, wah luar biasa sekali, 1.000 layang-layang yang saya buat ya, luar biasa. Nah, itu yang harus kita pahami bersama, kita inventarisasi hidup kita. Waktu yang kita punya itu tak akan hilang dengan percuma. Apa yang Tuhan berikan kepada kita tak akan pernah sia-sia. Jadi mari kita manfaatkan apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Jangan bertanya apa yang tidak kita miliki. Jangan tanya uangnya dari mana, tapi mulai. Kalau kata Bob Saldino, janganlah mencari uang untuk memulai usaha. Janganlah bingung cari modal untuk usaha, tetapi ya berusaha supaya dapat uang gitu, supaya dapat modal, kan seperti itu dulu. Karena itu seperti mana duluan, telur dulu atau ayam dulu. Jadi berusaha, bekerja dulu, dapat uang itu dipakai lagi untuk memperbesar usaha. Sama seperti dulu saya memulai usaha tanaman, sekarang menjadi nursery yang lumayan ya. Itu kan tidak punya apa-apa, yang saya punya waktu. Ya, saya kunjungi teman-teman yang punya bibit, saya jualin, ya, jadi calo, sehingga akhirnya saya bisa punya usaha sendiri dari yang kecil itu, seperti itu. Dari hal yang tidak saya punya, saya tidak pikirkan, orang lain yang punya saya bantu jualin. Ya, ada juga teman-teman, ya, ibu-ibu punya siapa aja dia jualin. Saya punya barang apa saya jualin, ya kan? Sampai akhirnya dia punya toko sendiri. Jadi jangan berpikir dengan apa yang tidak kita punya, tapi berpikirlah apa yang kita punya dan itu gunakanlah semaksimal mungkin. Tangan kita, kaki kita, mulut kita, telinga kita, mata kita, ya, semua pakai, ya kan? Karena Tuhan tidak menjadikan itu sia-sia. Tuhan menjadikan itu untuk menghidupi kita, supaya kita hidup oleh apa yang kita miliki. Jadi jangan minta pekerjaan sama Tuhan, karena Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya, tinggal kita mengerjakannya. Nah, inilah yang kita harus pahami bersama, supaya kita memang menemukan akhirnya pekerjaan. Jadi saudara yang tinggal di gunung, yang tidak punya pendidikan, bisa mulai. Ya, saudara yang tidak punya uang, tidak punya modal, bisa mulai. Saya juga melakukannya tanpa uang dan tanpa modal. Nah, mulailah apa yang kita miliki. Saya waktu itu punya waktu, punya tangan dan punya kaki, tidak punya kendaraan, tapi semua bisa kita dapatkan ketika kita punya keinginan yang kuat, kita punya cita-cita, kita punya pengharapan, ya, bahwa Allah menyediakan rezeki bagi kita. Tetapi rezeki itu harus kita jemput, ya. Allah itu pasti ngasih Sherlock rezekinya, dan kita jemput di mana itu rezeki itu ada. Jadi mari yang belum punya usaha, yang bingung mau kerja apa, yang bingung
Mau mulainya dari mana? Mulailah dari diri kita sendiri. Kita inventarisasi diri kita sendiri, kita harus punya keinginan dan kita manajemen itu. Pasti kita akan menemukan jalan untuk usaha dan pekerjaan. Jangan bingung, tapi mulai besok, kerjakan dan lakukan.